Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak sedih. Yo, dengan ukuran ini saja insya Allah saya dan teman-teman semua bukan wali. Wong kita gampang galau, kita gampang panik, gampang sedih, gampang takut, apa saja kita khawatirkan. Ya mungkin level kita memang bukan aulia. Kalau sudah levelnya aulia karena hidup itu sandarannya sepenuhnya Allah saja, tujuan dan orientasinya Allah saja, maka batinnya mutmainnah. Sehingga la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak ada sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yaitu orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan, tidak ada ganti bagi kalimat-kalimatnya Allah. Dzalika huwal fauzul azim. Demikianlah itu kemenangan yang agung. Jadi orang yang sampai level ini itu ya mencapai kemenangan agung. Jalannya iman dan takwa, cirinya tidak takut dan tidak sedih. Dan pasti begitu. Kenapa? La tabdila li kalimatillah. Tidak mungkin berubah, itu sudah janjinya Allah. Baik, paling tidak ini dalilnya. Kenapa? Aulia itu kadang-kadang memang oleh Allah dianugerahi peristiwa luar biasa. Saya lanjutkan biar nanti bisa tuntas materinya malam hari ini. Hakikatnya karomah, ini saya ambil dari Hakim Tirmidzi. Jadi karomah itu hakikatnya 4. Yang pertama ikrom, yang kedua takdir, yang ketiga wala, yang keempat alamatul auliya fi dzahir. Ikrom itu berarti pemuliaan. Apa sih Pak tujuannya para wali itu kok diberi karomah? Ikrom, pemuliaan Allah terhadap mereka. Karena kesungguhannya mendekat pada Allah, dimuliakanlah oleh Allah. Namanya ikrom. Yang kedua takdir. Takdir itu ya memang harafiahnya takdir, tapi maksudnya qadar. Qadar itu ukuran, standar, nilai. Takdir berarti menegaskan nilainya si wali ini. Dengan ada karomah-karomahnya itu kan orang tambah mantap, beliau ini memang wali. Itu namanya takdir. Ada peristiwa yang luar biasa yang tidak masuk akal, kok bisa dilakukan? Oh ini berarti memang bukan orang sembarangan. Harus kita hargai dia. Itu takdir. Yang ketiga wala. Wala itu penegasan kewalian. Kedekatan seseorang, kecintaan seseorang, ketaatan seseorang kepada Allah. Nah ini namanya wala. Dan yang terakhir alamatul auliya fi dzahir. Jadi penanda, penciri para wali di level fenomena, di level realitas. Jadi hakikatnya karomah apa? Ikrom, takdir, wala, dan alamatul auliya fi dzahir. Dia simbol pemuliaan Allah padanya. Adanya karomah itu menegaskan nilai ketinggian makomnya, takdir, dan menunjukkan kepatuhannya, loyalitasnya, kedekatannya dengan Allah, wala, dan bagi orang lain itu adalah tanda kewaliannya. Nah,
Ini untuk wali ya, berarti harus diawali dengan wala tadi, upaya sungguh-sungguh mendekat ke Allah. Jadi berarti apa? Tidak ada wali tiban. Kan ada, kalau dukun tiban ada, tiba-tiba bisa menyembuhkan sakti ada. Tapi wali tiban tidak ada. Karena harus ada pendahuluannya kepatuhan kepada Allah. Mendadak wali tidak ada, mendadak tidak ada. Ada awalan amal solehnya. Baik, jadi ini hakikatnya karomah. Saya lanjutkan. Ini sebelum ke analisisnya. Ada pandangan manusia itu menyikapi kejadian luar biasa terpilah 3. Ada yang ifrat, ada yang tafrid, dan yang ideal itu yang ketiga, yang hikmah. Saya tidak tahu teman-teman ada di posisi mana, karena belakangan banyak yang tidak percaya dengan yang luar biasa, yang gaib-gaib sama sekali. Ada juga yang apa-apa ditafsirkan ke sana. Jadi ada ifrat. Ifrat itu berlebihan. Jadi pokoknya orang bisa melakukan perbuatan luar biasa itu berarti walinya Allah. Kadang agak ngarang-ngarang gimana gitu. Nah ini namanya ifrat, berlebihan. Jadi karena karomah yang dianugerahkan Allah itu ya sifatnya temporer. Suka-suka Allah, prerogatifnya Allah. Kadang-kadang kan di kelompok yang ifrat ini ya segala sesuatu ditafsirkan sebagai bagian dari karomah. Padahal ini hanya untuk para walinya saja. Kadang siapa saja bisa dapat keluar biasaan ini. Ini ifrat. Saya tidak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Zaman saya dulu ada majalah-majalah yang misalnya ilmu karomah yang bisa dipelajari bayar mahar sekian atau kayak gini ada. Ini agak ifrat, berlebihan. Ada juga yang tafrid. Tafrid itu tidak percaya sama sekali. Itu omong kosong saja. Itu khurafat saja. Itu cerita-cerita tidak masuk akal saja. Ya kalau masuk akal namanya tidak luar biasa. Perbuatan luar biasa itu mesti saja tidak masuk akal. Kalau masuk akal ya biasa saja, namanya bukan karomah. Jadi banyak juga yang tafrid hari ini. Misalnya ada kelompok-kelompok misalnya yang madhabnya saintisme misalnya. Apa-apa itu ya melihatnya sisi sainnya saja misalnya. Di luar itu dianggap tidak bermakna, meaningless. Nah, ini kelompok tafrid. Karena kalau dalam agama itu kan realitas itu tidak hanya realitas empiris konkret, tapi juga ada realitas metafisik. Tidak hanya alam syahadah, tapi ada juga alam ghaib. Itu kalau dalam agama. Maka pandangan-pandangan tafrid kurang memadai. Ifrat juga tidak memadai. Iya, memang Allah itu menakdir, punya kuasa untuk memberi kemukjizatan, memberi karomah, memberi ma'unah pada hambanya. Meskipun tidak selalu terus-terusan begitu. Orang yang ifrat saja itu mungkin melihat segalanya qadarullah, melupakan bahwa dalam hidup ini ada sunnatullah. Orang ifrat itu nunggu-nunggu karomah terus. Kok tidak belajar saya tak berdoa saja, siapa tahu Allah menganugerahkan. Mukjizatnya saya tidak pernah kuliah, ternyata lulus cum laude misalnya. Ini ifrat namanya. Kamu nyari mukjizat terus, nyari karomah, nyari ma'unah terus, mengandalkan qadarullah saja. Nah, kebalikannya yang tafrid. Yang tafrid ya tidak percaya itu semua, pokoknya mengandalkan amalnya saja. Dua-duanya tidak positif. Yang positif apa? Hikmah.
Ya hidup ini ada sunnatullahnya, tapi jangan lupa kalau Allah ridho, Allah bisa intervensi dengan qadarullah. Antara lain dalam bentuk karomah atau ma'unah. Ini yang disebut hikmah. Pak yo, kalau mengikuti kemampuan saya, paling saya lulus itu IP-nya ya cukup lah pas-pasan 3. Nah, maka saya serius belajar. Kok dilalah bisa kumlot. Yang di atas 3 itu bagian dari ma'unahnya Allah. Nah, itu cara menyikapinya begitu. Jadi banyak yang tafrid, banyak yang ifrod. Banyak yang mengeluh, wah orang Indonesia itu isinya suka kelenek-kelenek saja, suka tidak bisa fokus di sains. Ya kemajuan itu ya sains lah. Iya. Dalam hidup ini ada sisi saintifiknya, tapi juga jangan lupa hidup itu tidak seeksak itu ketika berhubungan dengan manusia. Kadang-kadang kalkulasi-kalkulasi rasional kita bisa meleset. Di situ gunanya hadirnya Allah dengan qadarullahnya. Makanya rukun iman itu yang keeman, ya qada ya qadar. Kodok itu nanti berhubungan dengan sunnatullah tadi, mekanisme hukum alam, pola-pola. Kalau yang qadar ini berhubungan dengan intervensinya Allah, prerogatifnya Allah untuk menakdir apa, memutuskan apa untuk kita. Baik, ini untuk bahan renungan teman-teman, selama ini saya ada di mana. Atau jangan-jangan saya tidak pernah mikir gitu-gitu kok Pak. Pokoknya pikiran saya di luar itu. Padahal itu bagian dari keimanan sebenarnya. Yang kodok qadar tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini menarik. Ada pertanyaan begini. Kenapa sih kok kita harus mendengar cerita wali-wali, mendengar cerita karomah-karomah, yang kadang-kadang di sini siwa itu cerita-cerita khurafat saja, cerita-cerita ngarang-ngarang saja. Dianggap ngarang karena tidak masuk akal. Padahal saya bilang tadi, mesti tidak masuk akal karena itu kejadian luar biasa. Dan Al-Quran di surat Yusuf menjelaskan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah-kisah luar biasa tentang mukjizat, karomah dan lain sebagainya itu ada ibroh, ada pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab. Mata hatinya hidup, tidak sekedar mata pikirannya. Al-Quran itu kan ada ulil absor, ada ulil nuha, ada ulil albab. Yang ulul albab itu lub. Lub itu hati, basirah. Baik. Jadi kenapa ada cerita-cerita wali karomah yang luar biasa? Ya karena untuk ibroh bagi kita, biar tidak terlalu terjebak pada mekanisme duniawi. Makana hadisan yuftaro. Semua itu bukan cerita-cerita yang dibuat-buat, asli itu. Nabi Ibrahim dibakar kok tidak mempan, asli itu. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur masih utuh, tidak bertambah tua, asli. Makana hadisan yuftaro. Nah, bahwa itu tidak masuk akal Pak, itu pakai ilmu biologi manapun, fisika manapun tidak nyambung. Iya, wong itu namanya karomah. Makana hadisan yuftaro. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi membenarkan apa yang sedang dihadapi. Wa tafsila kulli syai', dan memerinci segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan, dan juga sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan juga sebagai bentuk kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada yang tanya, ngapain sih Pak cerita-cerita yang tidak masuk akal begitu?
Iya, tujuannya apa? Untuk menyadarkan kita, jadi pelajaran bagi kita bahwa hidup ini tidak seeksak pikiran kita dan yang tampak di depan mata. Ada banyak yang kadang-kadang tidak terduga. Maka jangan putus asa, juga jangan lalai. Karena kadang-kadang kalau kita menganggap hidup ini hanya sesuai kalkulasi akal kita saja, mungkin hari ini kita harusnya sudah putus asa. Ada banyak sekali masalah dalam hidup ini. Tapi kenapa kita tidak begitu? Kita yakin ada Allah. Kita yakin punya Allah. Orang kok sedih terus-terusan, stres terus-terusan, marah terus-terusan, kecewa terus-terusan. Ini sebenarnya dia lupa bahwa dia punya Allah. Nah, maka kalian yang sedang galau, tidak move on lama, kamu lupa bahwa ada Allah. Jangan putus asa. Jangan dikira meleset targetmu yang satu terus hidupmu hancur. Kamu bisa bikin target yang baru. Masih ada Allah. Dapat yang baru jangan-jangan lebih bagus dari yang lama. Di kampus ini kena DO, siapa tahu nanti di kampus yang baru DO lagi. Nah, ya enggak apa-apa itu. Itu namanya nasib. Baik, kita lanjutkan ya. Contohnya banyak. Itu dalam Al-Quran yang jelas, misalnya ada cerita Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa. Yang ini memang sejak dalam kandungan orang tuanya bernazar mendedikasikan beliau untuk Allah saja. Nah, ini hidupnya memang dijamin oleh Allah. Makanan selalu datang dari langit. Dan itu tidak milih musim. Kalau dalam ceritanya makanan buah-buahan musim dingin bisa dihadirkan di musim panas, buah-buahan musim panas dihadirkan di musim dingin. Tidak musimnya duren, kalau memang pengen duren ya duren datang. Tidak musim rambutan, pengen rambutan datang. Nah, itu diantara karomah untuk Sayyidah Maryam. Ini sampai Nabi Zakaria heran, pamannya heran, ini makanan dari mana? Baik, ini contoh karomah. Oh, ini enak kalau kalian jadi wali dapat karomah seperti beliau ini, kamu anak kos enak itu. Makanan ada terus, kamu ndak mikir beli di mana, nyari kemana. Atau Ashabul Kahfi. Nah, ini yang karena istiqomah dengan keimanannya sampai dikejar-kejar bersembunyi di goa, tidur 309 tahun. Oh, itu 3 abad lebih ya. Itu kalau dibandingkan Indonesia dijajah Belanda, itu Belanda datang sampai pulang baru bangun. Ingat kan 3,5 abad itu Belanda itu. Dan itu masih muda. Bangun setelah 309 tahun pun masih muda. Jadi ini Ashabul Kahfi, itu karomah dari Allah. Atau ada cerita menterinya Nabi Sulaiman yang mampu menghadirkan singgasananya Ratu Balkis sekedipan mata, ngalah-ngalahi Ifrit. Jadi sebelum Nabi Sulaiman kedip, singgasananya Ratu Saba sudah di depannya. Ini menteri yang namanya Asif bin Burkhiyah. Ada yang bilang Asif bin Farkhiyah. Ini keluar biasaan anugerah Allah pada orang-orang yang disayangi. Dan masih banyak cerita-cerita ini. Saya tadi membayangkan, saya tak cerita-cerita aja apa ya malam hari ini. Wah, nanti kalian tambah ngantuk. Jadi insya Allah cerita-cerita kalian ngerti semua lah. Malam hari ini kita agak mendalami konsep-konsepnya. Apa itu yang dimaksud karomah.